long-haired him. Thank you. May look like a chunky monkey now, but he used to come in at an even 400. Who's that, Pete? Little butter won't hurt him. Halo sahabat, kembali lagi di channel ini. Channel yang akan membahas sebuah alur cerita dari film-film terkenal, sekaligus mereview beberapa film terbaik yang memiliki kualitas di atas rata-rata. You're on my property. Do you know anything that might be open this late? Like a motel or... Might be something further north. Lagi-lagi, aku akan mereview sekaligus merekomendasikan salah satu film horor thriller yang super keren. Bukan sekedar horor nih, film yang akan kita bahas kali ini memiliki tema yang cukup kuat sekaligus alur cerita penuh teka-teki dengan plot yang tidak biasa. Honeydew mengangkat sebuah cerita klasik tentang suatu wabah mengerikan yang menjangkit sebuah pedesaan terpencil di salah satu negara bagian di Amerika. Lalu apa jadinya jika wabah itu menimpa salah satu warga yang dimana seluruh anggota keluarga dari orang tersebut semuanya adalah psikopat yang sangat kejam. Semua berubah menjadi lebih menegangkan ketika ada dua orang pemuda yang datang dari kota yang berniat melakukan penelitian terhadap wabah yang menyerang desa itu. Di mana saat keduanya harus bermalam di rumah sang psikopat, mereka menemukan sebuah pengalaman mengerikan yang nantinya akan mengungkap sebuah rahasia besar dalam keluarga tersebut. Apakah kedua pemuda tersebut bisa memberikan jalan keluar terhadap wabah yang tengah menimpa seluruh desa? Lalu bagaimana cara ia menghadapi para psikopat itu? Inilah alur cerita selengkapnya dari film Honeydew. Film dibuka dengan memperlihatkan satu keluarga yang tengah berduka atas kematian dari salah satu kerabatnya. Ketika upacara pemakaman tengah berlangsung, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari kejauhan. Ternyata suara tembakan itu berasal dari seorang pemburu liar yang sedang mencari hewan buruan di dalam hutan di sekitar rumah mereka. Si pemburu itu lalu dengan lancang memasuki gudang milik keluarga yang tengah berduka itu dan terlihat ia hendak mencuri suatu benda di sana. Scene kemudian berpindah ke sebuah kota, tepatnya di salah satu rest area. Di sana ada sepasang kekasih bernama Riley yang merupakan seorang aktivis kedokteran dan pacarnya bernama Sam yang adalah seorang aktor yang gak terlalu terkenal lah di kotanya. Ternyata mereka sedang dalam perjalanan jauh untuk mengunjungi sebuah desa terpencil yang diketahui bahwa desa tersebut tengah diserang oleh suatu wabah penyakit. Penyakit yang tengah melanda itu dikenal dengan wabah Sordiko. Wabah itu disebabkan oleh bakteri jamur yang berasal dari kontaminasi biji-bijian gandum dari hasil pertanian penduduk lokal. Orang yang terjangkit oleh wabah ini biasanya akan mengalami kejang-kejang dan dalam kurun waktu yang lama jika penyakit ini tidak segera ditangani, maka bisa menyebabkan kelumpuhan, bahkan tak sedikit dari mereka harus diamputasi. Gila, serem banget. Oleh sebab itulah, Riley selaku aktivis kedokteran berencana untuk melakukan penelitian dan melakukan perjalanan ini guna membantu para penduduk desa yang tengah terjangkit. Saat keduanya hampir sampai di desa tersebut, tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Berhubung mereka tengah berada di kawasan yang sangat terpencil, kedua pemuda itu pun kesusahan untuk mencari bantuan. Di sana Sam dan Riley bertemu dengan seorang pemuda lokal yang tengah bersepeda, dan ketika Sam hendak meminta bantuan untuk menanyakan di mana lokasi bengkel terdekat, pemuda itu malah menunjukkan gelagat yang tidak biasa dan berperilaku sangat aneh. Bukannya menjawab, pemuda itu hanya terdiam serta memandangi Sam tanpa sepatah kata pun dengan tatapan yang cukup menyeramkan. Buset, Dani orang terpesona bagaimana dah tuh? Karena hari sudah mulai gelap, Sam dan Riley lalu memutuskan untuk mendirikan tenda dan bermalam di sana. Mereka berencana untuk melanjutkan perjalanan esok pagi, sembari terus mencari sinyal handphone yang ternyata juga tidak ada di tempat itu. Di scene ini terlihat bahwa hubungan keduanya sedang tidak baik. Diketahui bahwa Riley ternyata seorang vegetarian dan selalu memaksa Sam untuk mengikuti pola hidup sehat yang dijalaninya. Ya, karena udah saking cintanya, mau tidak mau Sam pun menuruti kekasihnya itu. Di sini Riley juga terlihat jauh lebih dominan dalam hubungan mereka. Saat keduanya hendak beristirahat, tiba-tiba terdengar suara mobil dari luar tenda dan terdengar suara laki-laki yang memanggil mereka. Ternyata orang itu adalah si pemilik lahan yang tengah mereka tempati. Terlihat bapak tua itu kurang berkenan dengan tenda mereka dan menyuruh Sam dan juga Riley untuk segera pergi dari sana. Mau tidak mau, Sam dan Riley pun harus mengemasi barang-barang mereka sembari bertanya kepada bapak tua pelit itu kira-kira di mana mereka bisa menemukan motel untuk sekedar bermalam. Namun Pak Tua itu berkata bahwa tidak ada penginapan di daerah itu.
Sam dan Riley lalu berjalan kaki untuk mencari bantuan agar mobil mereka bisa diperbaiki. Dari kejauhan mereka melihat ada pantulan cahaya lampu yang berada di tengah hutan. Dan syukurlah, ternyata di sana ada sebuah rumah. Mereka lalu mengetuk rumah itu. Kemudian keluarlah seorang ibu-ibu tua yang ternyata adalah wanita yang tengah berduka di awal film. Wanita tua itu bernama Karen. Riley lalu menceritakan keadaan yang menimpanya dan meminta izin untuk meminjam telepon rumah milik Karen guna meminta bantuan kepada petugas. Namun di sini ada yang sedikit aneh dengan gelagat wanita tua itu yang terlihat tidak menghiraukan cerita Riley dan malah tengah asik memperhatikan Sam dari atas sampai ke ujung kaki. Karen terus saja termenung sembari memandangi Sam seolah-olah ia tengah memikirkan sesuatu. Sam lalu mengajaknya bicara dan barulah Karen tersadar untuk mempersilahkan kedua pemuda itu masuk. Oh, my manners. You two must be starving. Riley kembali menceritakan niatnya untuk meminjam telepon, tapi di sini Karen tampak kurang begitu senang dan mengatakan bahwa butuh waktu sekitar 3 jam bagi petugas bisa sampai ke sana. Karen kemudian menawarkan untuk memanggil tetangganya yang merupakan seorang montir untuk membantu Riley dan Sam memperbaiki mobil mereka. Sembari menunggu kedatangan tetangganya itu, Karen menyambut Sam dan Riley dengan sangat ramah. Bahkan ia akan menyiapkan sebuah makan malam spesial untuk mereka. Tentu saja kedua pemuda itu senang dengan keramahan Karen. Dan ketika Sam dan Riley hendak menuju ruang makan yang letaknya berada di dapur, mereka dikejutkan oleh sosok laki-laki bertubuh besar yang tengah duduk sembari menikmati makanan di depan TV. Laki-laki itu bernama Guni yang ternyata merupakan anak dari Karen. Terlihat bahwa Guni ini sedang tidak sehat. Wajahnya diperban dan ia sepertinya tengah mengalami obesitas yang cukup parah. Tapi anehnya, laki-laki itu justru terus-terusan mengonsumsi buah jeruk yang dicampurkan dengan gula. Dan ia juga selalu meminum susu dengan rasa yang sangat manis. Yang mana hal itu agak sedikit janggal mengingat kondisinya yang sedang tidak sehat. Karen menceritakan bahwa 6 bulan yang lalu anaknya itu mengalami kecelakaan di mana wajahnya terkena tendangan dari seekor banteng hingga membuat sebagian syarafnya menjadi lumpuh. Saat mereka tengah asik makan, Guni selalu memberi isyarat bahwa ia hendak menyampaikan sesuatu. Bahkan semakin ia berusaha untuk berbicara, tiba-tiba tubuhnya kejang-kejang dan terlihat perban yang ada di pipinya kini mengeluarkan darah. Tapi Karen menjelaskan bahwa hal itu sudah biasa terjadi pada Guni. Riley kemudian menanyakan apakah tetangga yang akan membantu memperbaiki mobilnya itu masih lama, mengingat saat itu waktu sudah cukup larut malam. Tapi secara tiba-tiba, Karen mengatakan ternyata tetangganya itu baru bisa datang di keesokan harinya. Karen lalu menyarankan kepada Sam dan Riley untuk bermalam di rumah itu. Waduh, di sini udah mulai sedikit mencurigakan nih. Mau tidak mau, terpaksa kedua pemuda itu bersedia untuk menginap karena memang sudah tidak ada pilihan lain daripada harus tidur di hutan dan terus melanjutkan perjalanan menyusuri kawasan antah berantah. Mereka lebih memilih untuk menerima kebaikan si nenek tua itu. Tapi tak dapat dipungkiri, Riley seperti menaruh kecurigaan dengan beberapa keanehan di rumah tersebut. Pertama, perilaku janggal Karen yang terlihat memberi perhatian lebih kepada Sam, Bonnie yang seolah memang disengaja untuk dijadikan obesitas, dan kesaksian Karen tentang tetangga yang akan membantu memperbaiki mobil mereka yang selalu berubah-ubah. Karen lalu mengantar mereka menuju kamar yang telah disiapkan di lantai bawah, dan saat keduanya hendak beristirahat, tiba-tiba Sam keluar kamar meninggalkan Riley sendirian dan berkata bahwa ia hendak mencari angin segar. Bener-bener si Sam ini, tengah malam kok mau mencari angin segar. Di sini, Sam ternyata membohongi Riley. Rupanya dia ketagihan dengan masakan Karen dan menuju ke dapur untuk kembali makan. Secara diam-diam, Sam lalu membuka kulkas dan memanasi sisa makanan yang berada di sana. Dan ia pun menikmati makanan itu dengan lahap. Lalu ia dikejutkan oleh kehadiran Guni yang secara tiba-tiba sudah berdiri di hadapannya. Guni terlihat ingin kembali memberitahukan sesuatu kepada Sam. Namun lagi-lagi saat Guni hendak berbicara, ia kembali mengalami kejang-kejang dan kali ini terlihat matanya mengeluarkan darah. Kira-kira ada apa ya dengan Guni ini? Entah karena saking kekenyangan atau karena hal lain, Sam kemudian tertidur di ruangan itu hingga dini hari. Dan saat ia terbangun, Sam pun kembali menuju ke kamarnya. Lalu betapa kagetnya ia ketika melihat Riley sudah tidak ada di sana. Dengan perasaan panik, Sam lalu mencari kekasihnya itu ke seluruh ruangan, tapi Riley tetap tidak ada. Anehnya, Sam juga tidak menemukan Karen di rumah itu. Sam terus mencari Riley sampai keluar rumah dan secara mengejutkan di sana ia lalu melihat Guni yang tengah berada di dalam mobil yang seolah-olah hendak melarikan diri. Sam pun menanyakan keberadaan Riley kepada Guni, tapi seperti biasa Guni tetap tidak bisa merespon Sam.
Sam kembali mencari Riley hingga sampailah ia di sebuah gudang yang berada tidak jauh dari rumah nenek tua itu. Di sana Sam melihat ada sebuah kotak besar yang sangat mencurigakan. Ketika Sam hendak membuka kotak tersebut, ternyata di gudang itu juga ada Karen yang tengah duduk di pojok belakang, namun Sam tidak melihat keberadaannya. Sumpah, scene ini agak sedikit mengerikan sih. Melihat beberapa keanehan yang terjadi membuat kita semakin bertanya-tanya kira-kira apa yang berada di dalam box besar itu. Tapi belum sempat Sam membukanya, tiba-tiba Karen dengan sigap menghantam pemuda itu hingga Sam tak sadarkan diri. Gila, si nenek tua ini ternyata psikopat. Nah, dari sini nih semua keanehan serta kejanggalan yang terjadi di rumah itu pun akhirnya terjawab. Pada scene selanjutnya, kita lalu diperlihatkan seorang Sam dan juga Riley yang tengah diikat dalam sebuah tiang sembari terus dibius dengan meletakkan selang oksigen yang berisi gas beracun di wajah keduanya. Yang paling mengerikan adalah saat Sam dan Riley sudah tersadar, di sana ia melihat seorang laki-laki tua yang pernah mengusirnya saat berkemah beberapa hari yang lalu. Ternyata laki-laki tua itu merupakan suami dari Karen. Dengan perasaan yang seolah tak bersalah, Karen kemudian menceritakan satu persatu alasan ia melakukan semua itu. Semua berawal ketika anak gadis kesayangan Karen terjangkit wabah sordiko yang tengah melanda di desa tersebut beberapa tahun terakhir. Hal itu menyebabkan anak kesayangannya harus diamputasi dikarenakan wabah tersebut telah melumpuhkan kaki serta tangannya. Karen menjadi sangat terpukul melihat kondisi putrinya itu. Dan entah dari mana awalnya, Karen mempercayai bahwa wabah yang tengah melanda merupakan suatu kutukan yang disebabkan oleh ketamakan serta keserakahan orang-orang kota yang terus-menerus mencari keuntungan dari hasil pertanian penduduk desa. Memang agak sedikit gak nyambung sih. Dan terdengar bahwa itu hanyalah akal-akalan nenek ini semata. Atau mungkin bisa jadi karena nenek tua ini menganut suatu kultus yang mempercayai tentang kutukan-kutukan seperti itu. Karen juga memiliki keyakinan bahwa wabah tersebut hanya bisa disembuhkan dengan melakukan sebuah penebusan. Ya, penebusan yang dimaksud yaitu mengeksploitasi bagian tubuh manusia yang Karen anggap serakah dan dianggap sebagai dalang dari kutukan tersebut dengan memberikan sebagian anggota tubuhnya kepada orang yang tengah terjangkit. Bisa dikatakan bahwa Karen percaya jika putrinya akan tetap bertahan dan akan sembuh, yaitu dengan cara mengonsumsi daging manusia yang masih hidup. Edan, ngeri banget gak tuh? Oleh sebab itulah, Karen dan suaminya tak langsung menghabisi nyawa Sam dan juga Riley karena mereka akan menjadikan kedua pemuda itu sebagai sapi perah sekaligus penyedia daging untuk putri tercintanya dalam kurun waktu yang lama. Udah deh, gak bisa berkata-kata lagi sama keluarga psikopat ini. Level gilanya itu udah bener-bener kelewatan. Ngebayanginnya aja udah serem banget cuy. Gila aja daging dari anggota tubuh kita diambil untuk dijadikan obat, sementara kita harus tetap hidup dan akan terus-menerus merasakan kesakitan. Parahnya lagi, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena tubuh kita telah dilumpuhkan. Keluarga psikopat itu akan terus membuat para korbannya menjadi obesitas, yaitu semata-mata agar mereka dengan mudah mengambil dagingnya nanti. Agar para korbannya tetap bertahan hidup, Karen dan suaminya hanya akan mengambil daging dari bagian-bagian tubuh yang tidak terlalu vital, seperti bagian pipi dan juga daging di bagian paha. Aduh, ngeri banget Tapi, tunggu sebentar. Jangan bilang kalau pikiran kita sama tentang Guni. Ya, secara mengejutkan, Karen ternyata telah berbohong kepada Sam dan juga Riley bahwa Guni itu adalah anaknya. Sedangkan kenyataannya adalah, Guni merupakan korban dari keluarga psikopat itu yang selama ini telah dengan sengaja membuatnya menjadi obesitas dan telah dijadikan sapi perah untuk kepentingan pengobatan bagi putri Karen. Apakah kalian masih ingat dengan scene di awal film? Guni ternyata adalah si pemburu liar yang telah dengan lancang memasuki pekarangan rumah psikopat itu dan telah dilumpuhkan sama halnya seperti Sam tadi. Sam dan Riley yang tengah ketakutan terus meronta-ronta agar mereka dibebaskan dan dibiarkan pulang. Tentu saja Karen dan suaminya tidak menghiraukan hal itu dan akan segera memulai aksi mereka untuk memperbudak keduanya. Ketika psikopat itu hendak menyuntikkan sesuatu ke mata Sam, tiba-tiba terdengar sirine dari mobil polisi yang mendatangi rumah tersebut. Ternyata polisi bisa melacak telepon Sam yang telah meminta bantuan sebelumnya. Tapi, ya yang namanya psikopat mah, pasti ada aja cara untuk mengatasi polisi yang hanya datang seorang diri itu. Sam kemudian tidak menyanyiakan keadaan tersebut dan lalu menghasut Guni untuk melepaskan tali yang mengikatnya. Sam berjanji akan mengajak serta Guni untuk kabur dari sana. Guni yang sedari awal sudah mengalami trauma dan selalu diselimuti oleh ketakutan, kali ini dia akhirnya memberanikan diri untuk membantu Sam dan juga Riley. Ia membuka masker oksigen yang berisi obat bius dari wajah mereka, lalu melepaskan tali yang mengikat tangan keduanya. Saat ketiganya hendak melarikan diri, tiba-tiba si nenek psikopat itu muncul dan memergoki mereka. Rupanya Karen berhasil mengelabui petugas dan menyuruhnya pergi. Sontak Sam lalu menyuruh Guni untuk membawa Riley pergi dari tempat itu, sementara ia akan menghadapi Karen.
Sam dan Riley yang masih berada di bawah pengaruh obat bius tidak memiliki kemampuan untuk melawan, hingga nenek itu pun kembali bisa melumpuhkan Sam. Sementara Guni berhasil kabur dengan membopong Riley. Namun sial, saat ia sudah berada di tengah hutan, tiba-tiba Guni terperangkap dalam jebakan beruang yang memang telah sengaja diletakkan oleh Karen dan suaminya di sekitar rumah mereka. Guni yang tengah meringis kesakitan pun harus menerima kemarahan dari nenek tua itu, dan ia harus meregang nyawa saat itu juga. Sadis banget nenek tua ini mah. Scene kemudian berpindah beberapa hari berikutnya, di mana terlihat seorang pemuda yang tengah membuang pecahan dari mobil milik Sam yang telah dihancurkan guna untuk menghilangkan jejak. Ternyata dia adalah pemuda yang pernah Sam jumpai di awal film ketika ia hendak bertanya sesuatu. Rupanya ia juga turut andil dalam membantu Karen serta suaminya. Di akhir film kita diperlihatkan Karen yang tengah memasak beberapa potong daging. Apakah sudah bisa ditebak itu adalah daging apa? Ya, kini Riley harus menggantikan posisi Guni, dan terlihat badan Riley kini sudah berubah menjadi obesitas serta terdapat perban di bagian wajahnya. Wanita cantik itu hanya bisa duduk di depan TV sembari meratapi nasib malang yang telah menimpanya tanpa bisa berbuat apa-apa. Si nenek psikopat kemudian terlihat membawa 2 piring yang berisi makanan dan menuju ke sebuah ruangan yang berada di bawah tanah. Lalu tahu apa yang terjadi? Dengan sangat mengejutkan, ternyata Sam telah diamputasi dan dipaksa untuk menjadi kekasih bagi anak Karen agar Sam mau melakukan hubungan intim dengan anak sang psikopat itu untuk mewujudkan keinginan Karen, yaitu memiliki cucu sebagai penerusnya. Edan seedan-edannya. Scene ini cukup bikin merinding sih, sampai gak tahu lagi harus ngomong apa. Sam dan Riley hanya bisa menangis, lalu terlihat mata dari kedua pemuda itu mengeluarkan darah. Dan film pun selesai. Ya, seperti yang kita saksikan, film ini memang tidak memiliki happy ending dan cukup membuat kita geram dengan kelakuan para psikopatnya yang tidak menerima ganjaran atas kejahatan yang telah diperbuat. Tapi so far kalau dari segi ceritanya sendiri, film ini cukup baik. Honeydew memiliki sisi kengerian yang sangat khas. Meski sama sekali tidak menampilkan adegan yang sangat brutal, namun perlahan film ini mampu membuat bulu kuduk kita merinding. Ditambah lagi kemampuan akting dari sang aktor yang memerankan nenek psikopat, di sini keren banget sih, parah. So, buat kalian pecinta film horror thriller, wajib untuk menonton film ini. Jika teman-teman ada kritikan dan juga saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nama aku Widi, sampai ketemu di video selanjutnya.